monggo Bapak Ibu bisa diketik saja boleh, ketik sendiri boleh, atau mau pakai bantuan ChatGPT juga nggak apa-apa. Oke. Diketik di Microsoft Word seperti ini nanti, kemudian disimpan. Kalau sudah, ya, kita kembali ke siakatnya. Ya, kembali ke siakat ini. Oke, kembali ke siakat. Wah, iki koyone gak enak iki di entire screen aja ya. Soalnya pindah-pindah ini ya. Jadi ini nanti di UTS, UAS, dan tugas masuk ke pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu bisa siapkan dulu yang mana yang mau diberi UTS dan UAS. Jadi bisa ngecek di semester saat ini ya. Ini bisa diklik kanan aja. Ini kalau metode saya seperti ini. Open link ya. Jadi nanti kita bisa tahu di sini jadwalnya ada apa saja dan untuk pembuatan UTS, UAS dan tugas itu dibutuhkan kode kelas ini. Jadi untuk buat UTS UAS yang pertama siapkan dulu Word-nya untuk soal, jawaban, ya, soal pilihan jawaban dan kunci jawabannya. Kemudian ini harus tahu dulu yang mana yang mau dikasih UTS UAS gitu ya. Jadi nanti ada dua tab di browsernya seperti ini. Ada dua tab, kemudian kita buka tambah baru, tambah data baru. Nah, di sini nanti ada kode kelas pembelajaran. Ini fungsinya kita buka tab baru di sini supaya kita bisa lebih mudah untuk melakukan copy kode kelasnya. Karena untuk eh, mungkin untuk mengingat segini banyaknya kan susah ya. Jadi misalkan yang globalisasi digital ini ya, saya ambil salah satu saja. Mungkin yang paling atas ya, paling awal kita klik dua kali atau bisa di blok manual begini ya. Bisa tekan Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian kita kembali ke tab soal. Nah, ini. Di sini nanti Bapak Ibu bisa klik kanan paste ya. Sehingga nanti kita bisa memilih kelas yang memang kita akan isi UTS, UAS atau tugasnya seperti ini. Ya, saya ulangi. Jadi untuk UAS, UTS tugas silakan masuk ke pelaksanaan. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu masuk ke jadwal ya. Semester saat ini atau hari ini ya boleh monggo klik kanan saja open in new tab ya. Hari ini atau semester saat ini. Kalau misalkan kelasnya ada di hari lain ya kita bukanya yang semester saat ini. Tapi kalau kelasnya ada di hari ini ya kita pilih hari ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa copy untuk kodenya. Klik kanan copy ke pelaksanaan, tambah baru, di kode kelasnya kita paste. Sampai muncul ini ya, yang biru ini kita klik, klik seperti ini muncul, lalu kita beri nama. Misalkan ini adalah tugas satu. Ini bebas ya Bapak Ibu. Misalkan mau dikasih tugas satu eh, globalisasi digital pagi misalkan. Boleh, monggo, bebas. Karena ini tugas satu, jadi jenis tesnya juga harus disesuaikan. Ini tugas satu. Gitu ya. Kalau ini untuk UTS, berarti ini harus UTS. Ini UAS, berarti sini juga UAS. Gitu.
Kemudian kita tentukan untuk pelaksanaannya dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini yang nanti ketika pertemuan 8 atau pertemuan 16 ini sangat penting untuk kita tekankan kepada mahasiswa bahwa pelaksanaannya dibuka dari tanggal sekian jam sekian sampai tanggal sekian jam sekian. Karena banyak sekali mahasiswa yang nggak memperhatikan eh, deadline pengerjaan tugas. Lalu akhirnya nanti chat, Bapak, Ibu, saya belum mengerjakan UTS karena saya kerja 24 jam selama 1 minggu. Mantap. Itu sering terjadi ya. Jadi silakan nanti ini penting sekali ditekankan kepada mahasiswa harus mengerjakan tepat waktu karena ini nanti otomatis oleh sistem akan tertutup gitu nggih. Misalkan mulai hari ini jamnya saya buat jam 8 nanti. Waktu berakhirnya ya biasanya untuk UTS dan UAS itu waktunya 2 minggu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya 2 minggu berarti 10 ya. Misalkan seperti ini. Kemudian jamnya kita ubah 23:59 misalkan. Seperti ini. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Silakan Bapak Ibu, mungkin sambil praktek atau nanti bisa ditanyakan langsung kalau ada kendala atau mungkin yang masih ada yang kebingungan gitu. Lanjut Pak Agus. Lanjut ya. Bisa Lanjut. diterima ya Bapak Ibu ya. Bisa Pak, bisa. Oke. Kemudian lanjutnya ini waktu pengerjaannya tidak usah diubah nggak apa-apa. Passwordnya boleh diisi boleh tidak ya. Kalau passwordnya diisi ya risikonya harus kita memberitahukan kepada mahasiswa bahwa untuk mengerjakan pakai password ini gitu ya. Tapi ini tidak harus. Password ini tidak harus. Gitu. Kemudian ini tidak perlu diubah, tidak apa-apa ya. Yang waktu, password, nilai. Nah ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kemudian untuk acak soal dan jawaban ini sebaiknya biarkan saja seperti ini. Supaya nanti antar siswa itu tidak bisa contek-contekan gitu ya. Soalnya bisa diacak oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut nanti eh, sama gitu enggak ya. Kemudian jawaban juga sama. Ini diacak saja. Ini nanti akan mempermudah kita ketika kita memasukkan kunci jawaban sebenarnya gitu. Kemudian untuk kesempatan mengerjakan ini bebas ya. Silakan Bapak Ibu dosen bisa menentukan sendiri kebijakan masing-masing. Tetapi mungkin eh, kita berikan sedikit kelonggaran minimal adalah 3 kali mengerjakan. Ya, ini untuk yang soal pilihan ganda. Kemudian ini izinkan pengajar lain bisa menggunakan pelaksanaan tes ini. Chandra. Pak Chan. Untuk ini, Maaf Pak, ya, gimana Pak Chandra? mohon maaf, belum kamu ternyata. Oh, lah gimana? Untuk ini ya, izinkan pengajar lain bisa menggunakan pelaksanaan tes ini. Ini sebaiknya dipilih diizinkan apabila Bapak Ibu menjadi dosen utama. Ya, sehingga nanti dosen pendamping bisa mendapatkan soal
yang sama seperti dari dosen utama gitu. Jadi kalau dosen utama ini sebaiknya diizinkan. Gini ya. Lalu ini abaikan saja, biarkan aktif, kemudian kita berikan nilai batas lulus. Batas lulusnya mau berapa? Misalkan silakan nanti masing-masing lah ya. Kalau tugas satu, tugas itu dikasih kemudahan aja, misalkan 60 juga boleh, nggak apa-apa. Monggo. Sudah sampai ini pada pengisian yang pertama dari kode kelas sampai dengan nilai batas lulus, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Izin tanya, Pak, Oke. kalau yang kesempatan mengerjakan itu maksudnya siswanya mengerjakan satu pilihan gandanya dapat 3 kali kesempatan atau full 3 kali kesempatan dalam satu bank soal itu maksudnya? Dalam satu soal. Jadi dalam satu pelaksanaan tes ini bisa diulang sebanyak 3 kali. Oke. Jadi bukan bukan milihnya ya. Kalau milihnya nanti bisa digonta-ganti, terserah mereka. Nggak ada batasannya untuk milih jawaban. Ini hanya untuk satu tugas ini bisa dikerjakan sebanyak 3 kali. Dan nanti Bapak Ibu nggak perlu bingung ya, misalkan dikasih kesempatan 3.000 kali, anak-anak mahasiswa mengerjakan 3.000 kali, terus gimana milih yang nilai tertingginya Pak? Itu nggak perlu bingung ya, karena nanti sistem yang akan memasukkan nilai tertingginya secara otomatis gitu ya. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Ada lagi, Pak. Izin, Pak. Nggih. Untuk kode kelas berarti kita masukinnya satu kelas satu settingan ya atau bisa bisa beberapa kelas dengan satu setting. Oke. eh, Jadi untuk kode kelas ini saya sarankan yang paling awal saja, paling atas saja dulu. Ya, misalkan ini globalisasi digital kan ada satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Kita ambil yang paling atas saja nggak apa-apa. Ini saja dulu, satu aja. Terus nanti yang lain gimana? Nah, nanti ada caranya lagi, gitu, nggih. Ya, baik Pak. Terima kasih. Monggo Pak Metodius tadi kayaknya mau tanya. Iya, Pak Agus, izin. Terkait dengan izinkan pengajar lain bisa menggunakan pelaksanaan tes ini. Ya, Nah, itu kan kalau statusnya dua dosen, mengajar satu mata kuliah. Untuk menentukan dia yang utama atau tidak, itu gimana? oke. Jadi untuk menentukan dia utama atau tidak biasanya ada di sini, Pak. Ini, ketika Bapak Ibu mendapatkan kode 2, ini berarti pendamping, gitu ya. Ketika mendapatkan kode 1, ini dosen utama. Oh, oke. Tetapi selain dari siakat, Bapak Ibu juga bisa memeriksa di file jadwal PDF yang dikasih Pak Budi gitu nggih. Ada ya. Ya, Nah, di file PDF yang diberikan Pak Budi itu biasanya sudah ada tandanya Bapak Ibu ya. Sebentar saya coba buka dulu. Saya cari dulu, semoga masih ada. Hmm. Oke, seperti ini ya. Jadi di dalam jadwalnya itu kan ada yang diblok dengan warna yang berbeda ini, Pak. Nah, ini yang menjadi dosen utama gitu. Ini ada RST, DDK, TON, ABS. Ini adalah dosen-dosen utama. Sedangkan dosen yang lain yang warnanya ada yang sama ini adalah dosen pendamping. Seperti itu?
Bapak Siap. Terima kasih Pak Agus. bisa diterima nggih. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Oke, lagi? terima. Pak Chandra mau tanya nggak? Selamat siang Bapak Agus Priyadi. Eh, Sementara belum ada Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Lanjut ini Bapak Ibu, ya. Oke Pak, lanjut. Lanjut ya. Bisa diterima ya. Bisa. Mudah dimengerti, insya Allah ya. Semoga gampang dimengerti. Nah, setelah ini semuanya disetting ya, sampai batas lulus, kita klik selanjutnya. Di sini nanti kita bisa tentukan jumlah soal pilihan ganda yang akan diinput. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang akan diujikan. Jadi, inputnya bisa 40 misalkan. Yang mau diujikan berapa? 40 juga boleh, 20 saja juga nggak apa-apa. Jadi yang akan diujikan ini yang nantinya tampil di siakatnya mahasiswa. Sedangkan yang diinput ini kalau misalkan saya isi 50, di sini 30, berarti nanti akan ada 20 soal yang tidak tampil di mahasiswa. Dan itu kira-kira mana yang tampil, mana yang enggak, Pak. Nah, itu nanti akan otomatis oleh sistem. Jadi nggak ada, kita nggak perlu milih-milih soal ini yang ditampilin, soal ini yang enggak, itu nggak usah. Nanti otomatis semuanya oleh sistem, jadi tidak perlu repot, gitu nggih. Oh, nggih, Pak Chandra, monggo. Terima kasih sudah mampir. Kemudian untuk soal IC, ya, soal IC ini monggo Bapak Ibu bisa tambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Disarankan kita pakai pilihan ganda saja. Kenapa? Karena dengan menggunakan pilihan ganda itu nanti kita akan lebih cepat untuk input nilainya, jadi lebih mudah. Kalau pakai soal IC berarti kita harus mengkoreksi satu persatu sejumlah mahasiswa yang mengikuti ujian. Begitu. Untuk pelaksanaan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Jadi tahap pertama tadi masukin kode sampai ke nilai lulus. Tahap kedua adalah kita tentukan jumlah soal ya, yang mau diinput berapa, yang mau diujikan berapa. Kemudian kita klik selanjutnya. Seperti ini. Ya, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menginput soalnya ya. Karena tadi saya masukkan 50 ya, saya harus masukin 50 soal. Terus gimana Pak kalau misalkan saya nggak mau banyak-banyak, mau saya ubah. Nah, nanti bisa kembali ke sini. Pelaksanaan ya. Kemudian ini kita klik, ya, lalu edit. Ubah jumlah soal. Nah, misalkan saya nggak mau banyak-banyak lah, Pak. Saya mau 20 aja. Terus yang diujikan juga 20. Monggo, nggak apa-apa. Caranya seperti itu. Kemudian kita selanjutnya. Nah, ini nanti berubah jadi 20 saja. Gitu. Sebelum input soal, pelan-pelan aja. Ada yang kurang jelas untuk ganti jumlah soal. Jelas nggih? Gampang nggih? Oke, jelas. Lanjut. Siap. Lanjut Pak. Kemudian kita masukkan soalnya ya, nanti satu persatu untuk soalnya. Klik saja di sini jika membuat soal baru. Ya, nanti tampilannya seperti ini.
Di sini kita langsung buka lagi si Word-nya, filenya. Ini. Oke. Soalnya ini kita bisa blok semua seperti ini. Kuncinya adalah B ya. Ini kita blok semua, kita klik kanan, copy, lalu kita kembali ke siakatnya seperti ini. Kita tentukan kunci jawabannya tadi adalah B. Kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih yang paste as plain text. Ya, jangan langsung paste tapi paste as plain text. Kenapa? Karena kadang kalau kita paste gitu aja nanti pemformatan dari teksnya nanti acak-acakan gitu ya. Kemudian untuk pilihannya kita blok ya dari bawah ke atas sini seperti ini. Lalu kita cut. Klik kanan cut. Jawaban A ini kita klik kanan. Karena tadi sudah jadi plain, jadi ini kita paste aja nggak apa-apa. Nah ini kita blok lagi, cut lagi. Ini bisa kita hapus. Di sini B, klik kanan paste. Ini kita cut, ya. Ini kita hapus. Di sini kita paste. Ini kita cut lagi, ya. Bisa klik kanan cut atau Ctrl X, ya. Ini kita hapus. Masukin ke sini. Pastenya Ctrl V. Salah. Ctrl X dulu cut ya. Ini kita hapus. E-nya kita masukkan. Nah, ini kita hapus. Kalau sudah terisi semua kita simpan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini diulangi prosesnya terus sampai semua soal masuk. Gitu ya. Nomor 2, kita klik sini. Klik di sini ya, nanti muncul ini. Selesai baru kita buka Word-nya. Seperti ini. Kuncinya C, ini kita copy. Blok, klik kanan copy. Ya. Kembali ke siakatnya. Ini C. Di sini kita klik kanan paste as plain text. Kemudian ini kita blok sampai sini. Misalkan. Kemudian kita cut. Jawaban A ya, di sini kita paste. Yang ini kita blok, kita cut. Ini kita hapus. Jadi untuk jawabannya nggak perlu ada hurufnya ya Bapak Ibu ya. Karena nanti jawabannya akan diacak. Seperti ini. Ini cut. Kita hapus. D. Cut. Simpan. Nah, terus sampai selesai gitu nggih. Kira-kira untuk input soalnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Monggo. Monggo Bapak Ibu, kalau mau tanya. Mungkin nanti harus praktek dulu ya, Pak. Iya, harusnya. Iya. Tak kira sambil praktek ini. Ini baru dulu ya. Oh, iya. Harusnya sambil dicoba. Ya. Kalau kesulitan kan nanti bisa share screen, bisa konsultasi langsung. Nah, jadi kita bisa komunikasi langsung gitu, Bu. Oke, oke. Gitu, yang lain mungkin? Sudah jelas, Mas Agus. Siap, terima kasih, Pak. Itu ya. Jadi ini sampai selesai. Kalau sudah nanti tinggal langsung kita klik saja ke pelaksanaan ujian.
Dah. Jadi apa namanya, input soalnya sudah selesai. Nanti di pelaksanaan ujian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada kode ya, Bapak Ibu ya, warna biru. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai dosen utama, ini bisa diblok, kemudian di copy ya, klik kanan copy, bisa dikirimkan ke dosen pendamping supaya nanti soal antara dosen pendamping dan dosen utama itu tidak berbeda. Gitu, Bapak Ibu, monggo, ada yang mau ditanyakan? Mudah ya, semoga bisa dipahami. Lalu yang tadi ya, yang tadi ditanyakan siapa tadi? Bu Izin Pak. Far. Nggih, Bapak, monggo. Nggih. Tadi kan kalau lihat di dalam pembuatan soal itu kan sampingnya itu kan ada bank soal. Nah, bank soal itu apa? Oke, ini ya, Bang Soal ya. Bang Soal ini adalah semua soal yang pernah kita buat akan tersimpan di sini. Maaf, bukan ini yang tadi yang Oke, ya. Itu kan terhubungnya ke sini, Pak. Jadi oh Bang Soal tadi terhubungnya ke sini. Semua soal yang sudah pernah kita masukkan akan muncul di Bang Soal sini. Nah, ini terhubung dengan yang tadi. Nah, bentar-bentar. Edit ya, soal tes. Yang ini ya, Pak ya. ya Klik di sini jika ya mengambil betul. soal dari bank soal. Nah, ini kalau misalkan kita sudah pernah buat ya, sudah pernah ada mata kuliah kita copy, ya, kita copy, kembali ke soalnya ini, kita edit, kita copy, copy pelaksanaan. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik ya, yang copy off kelas 1 ini kita klik ya, centang, kemudian edit dari awal pelaksanaan. Nah, kita masukkan paste di sini kodenya tadi. Ini kita klik ya, copy off-nya tinggal kita hapus, kita ubah. Gini langsung selanjutnya. Otomatis nanti kelas tersebut akan muncul di sini. Jadi kita nggak perlu bikin soal lagi. Soalnya cukup satu kali untuk satu kode kelas, kemudian nanti bisa kita copy. Gitu. Kayaknya cuman itu yang apa namanya, untuk pembuatan soal ya, cara inputnya. Monggo ada Pak, yang mau ditanyakan? mau tanya yang mengenai yang esai Pak tadi kan ada pilihannya. Ya, Nah, itu seperti apa Pak? untuk yang esai. Untuk yang esai sebentar ya, saya coba ini saya edit aja. Jumlah ya. Esainya misalkan saya kasih satu gitu ya, misalkan.
Izin Bapak, ini direkam Sebentar. ya? Iya, direkam. Oke, oke. Pak Nur Rahman direkam tuh, Pak. Saya tak rekam tapi sinyalnya hilang-hilangan oh Pak. Nek Pak Agus Aduh. ada nanti bisa diupload ya. Sinyalnya Siliwangi lagi ndak enak ini, ndak enak badan Ah, ini. akhirnya direkam. Udah tak rekam, cuma tadi ada keputus-putus gitu. Ya Oh, nanti yes. seadanya. Ya, nanti tak coba nek nganu lah. Mm-mm. Gini ya, Bu, siapa tadi? Bu Farah ya. Ya. Nah, nanti jadinya munculnya seperti ini. Ada soal pilihan ganda sama soal IC. Nih ya, soal IC 1, tinggal kita masukkan saja soalnya apa. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Gitu ya, misalkan. Simpan aja. Nah, nanti muncul ini. Gitu, Ibu Farah? Baik Pak, berarti kalau untuk penilaian nanti kan pilihan gandanya itu otomatis. Nah, berarti Ya, yang esai kita harus buka lagi ya iya, satu-satu harus ya. dicek satu-satu. Jadi nanti, bentar-bentar. Ini ya, kayaknya pernah saya ada yang isai juga. Hmm, di mata kuliah apa ya, lupa saya. Teknologi internet apa ya. Nanti kalau yang IC, ada yang IC, Bapak Ibu silakan masuk ke laporan ujian, nggih. Laporan ujian, kemudian tinggal dicari saja kelasnya yang mana, kemudian masuk, nggih. Nah, nanti ada IC ini, seperti ini. Kita bisa lihat, ini soalnya, ini jawabannya ya. Kemudian kita bisa masukkan nilainya di bawah. Kemudian simpan, kalau sudah tersimpan kita close. Gitu. Begitu, Bu Farah? Baik, siap. Makasih Pak. Ya, kembali kasih. Wih. Monggo yang lain. Ini bagusnya. Yuk, silakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, eh, mungkin bisa disampaikan supaya nanti tidak ada kendala ya. Ada kelas weekend ya, Bapak Ibu ya. Mungkin lebih ke live streaming Pak kalau yang ini banyak yang part time. Oh. Jadi jadi dosen utama semua kayaknya. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak Nur. Gitu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau mau coba apa namanya demonstrasi langsung, Silahkan nanti bisa di share screen ya. Kalau mau langkah-langkahnya coba. bisa dipraktekkan. Monggo share screen siapa. Bu Titik mungkin. Anu Pak, ini siakat saya masih trouble ini tadi waktu mengganti apa passwordnya itu. Dia belum Kasus, bisa Kasus dibuka. ya. kasusnya sama. Sama, saya kemarin Iya, tak ganti passwordnya iya Mas. udah tak ingat-ingat, terus Kami udah berhasil, tak coba login loh kok nggak nggak iso. bisa. Iya, itu makanya belum siap untuk ininya juga apa soal nanti Soalnya sembarang aja Bu, nyoba-nyoba aja. iya, Siapa tapi tahu si kan akadnya itu si akadnya belum bisa buka. mungkin Genta Pak ya, Pak Genta ya, bener Burini, nggak? itu Burini. Oh Buri nih, Belum dirinem itu. soalnya namanya
Genta. Ini Nama kayaknya anak saya itu. oh gitu. Bu Rini mungkin Saya alhamdulillah semester kemarin sudah sempat masukkan eh, soal UTS maupun UAS. Cuman untuk yang kelas KEW itu kan harus apa ya, kopi sebanyak 5 kelas ya. ya. Itu yang tidak bisa terkopi. Oh, belum bisa kopi ya. Iya. Kalau satu masih bisa ya, Bu ya. Ya, tapi waktu UTS sudah bisa, tapi yang UASnya kok nggak bisa, kok ada tulisannya eh, soal sudah digunakan oleh orang lain gitu. Bukan mungkin bukan digunakan oleh orang lain, Bu, tapi kelas itu sebenarnya sudah dapat gitu. Karena kadang ketika tersimpan, karena ini kan diurutkan berdasarkan kapan mulainya ya. Nah, Ya, ini kan kapan mulainya, kapan mulai dan kapan selesai. Ini diurutkan begitu. Mungkin sebenarnya UASnya sudah ada, tapi eh, tersimpan di bagian bawah mungkin, jadi nggak kelihatan. oh gitu. Kemudian dicoba masukin lagi, akhirnya gagal karena Iya, kalau satu kelas sudah dapat UAS atau UTS itu nggak bisa ditambah lagi, Bu. oh gitu. Jadi gagalnya itu bukan digunakan orang lain, tapi ini sudah pernah dapat untuk UTS UASnya Iya, gitu. kalau kalau UTS PAS kan sesuai dengan jadwalnya Iya, kan, ya siap. masukkan tanggalnya kan sesuai dengan jadwalnya. Iya. Berarti saya cuman masukkan satu saja tidak masalah ya berarti ya? Masukin satu, kemudian yang lain nanti tetap Iya, dikopikan, Bu. dikopikan gitu kan? Iya. Nah, Iya, ini nah, pada masalah. saat saya mengkopikan kalau yang pas UTS itu bisa, tapi yang pada saat UAS kok nggak bisa. Copy, kemudian kita bisa ngambil, aduh, ini masih aktif ya. Saya coba edit dulu. Biar, ya misalkan ini. Ini kelas yang lain, saya copy kodenya, saya masukkan ke sini. Nah, yang perlu diperhatikan yang ini Bu, tanggal tanggal dan jamnya ini jangan sampai salah, soalnya kalau terlalu Iya, tanggalnya itu kan sama kan pada saat misalnya kita UAS kan berarti ya, misalnya tanggal 25 itu kan semua kan tanggal 25. nggih, Iya. seperti ini ya. Iya. Nah, nanti tinggal selanjutnya aja, nanti dia akan muncul. Nah, nanti munculnya seperti ini Bu, karena Iya, ini ada tanggalnya tulisannya kopi berbeda. gitu kan. Mm-mm. Ini kan tanggalnya beda, makanya dia tampilannya putih. Masih lama gitu, masih aman gitu. Silakan yang lain mungkin Pak Metodius. Oke, sudah jelas Pak Agus. Selesai ya, Alhamdulillah. Bu Farah, Mau tanya lagi, Pak. siap. Kalau misal kita ngupload eh, bang soalnya, misalkan untuk tugas, berarti itu mahasiswa sudah ada notifnya ya di masing-masing siakat kan? Iya, pasti. Berarti kita nggak perlu buat reminder lagi gitu di WhatsApp-nya kan? Karena saya lihat tuh di grup WhatsApp juga masih belum ada semua gitu. Oke. Normalnya begitu, Bu. Jadi ketika kita memang sudah input untuk tugas UTS UAS di Siakat, normalnya itu di Siakat mahasiswa itu sudah ada. Tetapi ini yang sering saya temui adalah mahasiswa itu nggak mau membaca, nggak mau memperhatikan, Ibu. Sudah ada UTS atau belum, sudah muncul UAS atau belum, itu banyak yang nggak peduli. Makanya walaupun mungkin ada ya di Siakat, tapi kita tetap mungkin mengingatkan, oh tugas satu sudah aktif, silakan bisa mulai dikerjakan, harus seperti itu.
Ini pengalaman pribadi saya memang istimewa ya mahasiswanya sekarang. Siap, Memang siap, baik, Pak. zamannya seperti itu mungkin Pak. Iya, Gen Z, Gen Z. ya tidak semua tapi banyak yang begitu. Iya, benar sekali. Izin, Pak Agus. Oke, Ini misalnya kita sedang input soal, ya, kemudian tiba-tiba jeglek listriknya. ya. Nah, itu apakah sudah terekam kita punya soal, kemudian kita aktifkan lagi, hidupkan lagi PC kita, lanjut lagi, Em, gimana? Oke, kalau misalkan sudah masuk soalnya ada 10 gitu ya, itu harusnya sih ketika kita masuk sudah ada tampilan di sini, Pak. Gitu. Jadi harusnya kita bisa klik edit, tinggal kita lanjutin input soalnya. Gitu? Oke. Lalu yang kedua, misalnya hari ini kita sedang, misalnya saya isi dulu dia punya itemnya, tapi belum isi soalnya. Saya bisa lanjut besok. Gitu bisa. Em, Sepertinya Misalnya bisa, Pak. saya hari ini, Sepertinya. Bisa Pak. misalnya ini aja dulu ya, isi apa, Gini lakukan ya, evaluasi misalkan dulu, ya. kemudian besoknya saya lanjut. Gini ya, misal ya, Pak. Ya. Misalkan 30, terus ini 30. Selanjutnya, gini ya, langsung Nah ini saya belum input. Ini saya belum input. Lalu saya ditinggalkan lanjutkan gitu ya. besok. Gitu ya. Ya, Kemudian kita bisa cek kemudian lagi masuk lagi. pelaksanaan. Nah, ini ada. Masih bisa. Oke. Jadi Lalu tinggal edit Pak kita ya. edit, kemudian kita masukin soalnya, soal tes. Nah, ini tinggal masukkan. Oh ya, oke, oke. Oke, oke, siap. Terima kasih Pak. Saya. Kalau mau ngedit, mau copy, ini harus dicentang dulu ya, Bapak Ibu ya. Mau hapus juga sama. Monggo, yang lain mungkin Bu Ayu. Belum. Tinggal kemana ini Bu Ayu? Ini karena belum terbiasa, jadi nanti kalau udah terbiasa udah sendirinya. Iya, mudah kok, Pak. Tenang aja. Sekali buat Makanya yang bisa. mudah-mudah dulu, yang pilihankannya dulu, belum yang isian dulu Pak ya. Papua gimana Pak? Cerah Pak? Cerah, sehat sentosa. Oh, bagus Pak. Wis Aman udah ya, Pak, jam di sana, Pak. setengah setengah 6. Oh sudah Waduh. setengah 6. Beda Oh jam iya ya Pak? deh, bedanya 2 jam. lumayan ya. Hmm, Hmm. Nah, setengah. numpak sempur ora tekan. Sepure nyebrang anu ya Pak, laut ya Pak. Sempurnya terbang. Numpak dokar aja, Pak. Nggih. Ini nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin. Monggo sebelum kita tutup, atau ada yang mau praktek di share screen sekalian boleh, biar nanti nih ada kendala, oh ini kok nggak bisa, biar langsung dibantu. Soalnya kalau dari chat itu pengalaman saya malah tambah bingung. Iya, Gitu. Enak gini kita langsung dipraktekkan yang mana yang kurang paham, yang terkendala gitu enak. Ini yang perlu ditekankan ketika input soal Pak. itu adalah, nggih, Enggak, maksudnya eh, kita bisa lihat nilai ketika mereka udah kerja. iya, Nah, itu gimana, Mas? Maksudnya kita bisa, misalnya udah kita jangka waktunya udah selesai, mereka udah input semua, ya, dan kemudian kita bisa dapat oke, nilainya. siap, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak ya, tapi saya coba
Karena ini banyak sekali yang ya bukan banyak sekali sih, lumayan ada yang terkendala ketika dari Word ke siakatnya itu ya. Ini harus terbuka dulu, input soal baru harus terbuka dulu, baru nanti di Word-nya kita copy. Terus kita kembali ke sini. Di sini kita pilih klik kanan, pilih yang paste as plain text. Jangan paste. Nah, ini yang penting nih. Kalau kita paste nanti soalnya muncul ada pemformatan HTML nanti. Ada B slash B dan seterusnya gitu. Jadi kita pilih yang paste as plain text. Ini penting. Oke. Gitu, itu yang perlu diingat ketika masuk ke input soal. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak siapa? Metodius ya. Ih, Mohon maaf ya Pak, saya menyebutkan namanya agak susah, asing Pak soalnya. Meto aja, Pak, Pak Meto. oh ya Pak Meto, oke, salam kenal Pak Meto. Jadi salam kenal juga Pak Agus. Ya, jadi untuk melihat mahasiswa sudah mengerjakan nilainya berapa, itu sebaiknya dilakukan ketika memang sudah waktunya untuk input nilai Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita sebenarnya kita bisa lihat dari laporan ujian ya di sini ya. Nah, ini seperti ini. Kita bisa langsung masuk saja. Nah, ini nanti muncul nilai-nilainya di sini.
bisa simpan ini kalau semua kerja. Iya, kalau memang sudah waktunya input nilai ya Pak ya, misalkan Oh, iya. seperti yang awal tadi ya, ini kan ada ini ya. Nah, input nilai untuk mata kuliah ini dibuka mulai tanggal ini. Jadi pada tanggal ini kita bisa, mungkin ini bisa kita catat ya, kita copy, masukkan catatan bahwa pada tanggal itu memang kita harus input nilai gitu. Kalau memang sudah waktunya input nilai ya kita input saja. Berikan eh, waktu pertama masuk kelas itu kan ada ya untuk tanda tangan gitu ya. Harus input nilai eh, kalau nggak salah 2 minggu setelah UAS gitu ya. Itu yang kita harus taati juga. Begitu Bapak Ibu. Ya, Makanya Pak Agus, Oke. untuk soal pilihan ganda itu ada apa ketentuan soal minimal atau enggak ya Pak? Iya. Nah ini pernah dibahas juga ya. Ada katanya ada mahasiswa yang protes ketika soalnya pilihan ganda dikasih kurang dari 10 itu protes. Ada. Jadi mungkin untuk lebih amannya Bapak Ibu bisa berikan soal pilihan ganda 10 ke atas, 15 ke atas lah ya, 15 ke Oke, atas. ya, Biar oke, nggak ada protes-protes gitu. ya, oke, terima kasih. Jangan dikasih terlalu banyak juga ya Bu ya. Iya, yang buat juga repot Pak. Yang buat repot, yang mahasiswa juga nanti ada yang protes kok kakean soalnya. Iya, Mumet aku. iya, iya Pak. Terima kasih. Yang sedang-sedang saja, kayak Iya. lagu itu. Mm-mm. Yang sedang-sedang saja. Ihir. Wih, Monggo yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ihir. Nggak usah serius-serius banget ya. Santai aja. Malam ada ndak Pak ini Pak? Kok masih menyala? Wah, kalau saya lagi ngobrol gini pasti menyala-nyala. Saya sampai malam ini nanti. Sama, saya juga sampai malam. semangat Pak. Semangatnya nular. Banyak yang bilang gitu, Bu. Eh, Pak Agus ki nek ketemu kok mesti semangat terus, ora tahu loyo. Rahasianya apa ya? Yang penting otaknya rada miring aja, nggak apa-apa. Geser dikit Pak ya. Geser dikit biar bebas. Oke, Mantap. setuju. Monggo, Bapak Ibu. Bu Ayu nih mana nih? Masih ndak ini? Masih loh. Bu Ayu ngilang ini. Bu Farah, bagaimana? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ini kalau eh, Pak Meto itu dari Papua, nggih? siap. Ya, dari ngajarnya online dari sana ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Kalau Iya, gede kita, Pak. kalau Bu Farah, Di Semarang, Pak. Cuman saya baru pindah dari Bandung. hmm, soalnya logatnya bahasa Indonesianya bagus sekali, nggak medok-medok Ya, gimana gitu. aslinya saya orang Palembang, Pak. Ah, kok bahasa Indonesianya nggak kayak saya, medok-medok enak gitu. Orang Indonesia Kalau berarti Pak. kalau Bu Titi, Kalau saya dari sini Pak. sini mana Bu? Saya juga di sini loh. Saya di Tanah Putih Pak Agus. Oh, Tanah Putih. Ya, Tanahnya putih Terus berarti ya. iya putih. Rambutnya putih. Bu Rini, iya, Bu Rini ya. Saya Gunung Pati, Pak. Walah, cedak Bu.
Oh, enggak dewe. Tapi Ini saya home base kan Kelurahan Ungaran toh, Pak? Sukorejo. Oh, Burini Umbe Ungaran. Home base-nya saya Pak Nur ngawur loh Pak Nur. STIE Kartasura. Di STI Oh, Kartasura Pak. Kartasura toh. Tak kira. Oh, alah. Wow, pelanggaran Semula box. Siliwangi. Kejauhan Pengen ya. pindah Siliwangi ya. Semula Siliwangi, tapi kok tiba-tiba di STI Kartasura. Nah, Mungkin tapi kayaknya jurusan. enak di Kartasura ya Bu ya. Saya kurang tahu. Kayaknya lebih enak di sana, nggak ada leak katanya. Nah, Oke. kalau di Siliwangi ya pokoknya sabar. Podo Ekstra benake sabar. kayaknya Pak. Podo benake Pak. Kalau Bu Ayu nih nggak ada suaranya nih. Oke, kayaknya dari saya gitu aja. Salam kenal, mohon kerjasamanya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ya, Semoga lancar yang ngajarnya, ya. ilmunya bisa diterima mahasiswa dan bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Terima Amin. kasih Pak. Amin. Terima Pak kasih Pak Nur. Agus. Berarti ini kalau Sama-sama. ndak Terima ada yang kasih. nanya mungkin bisa kita akhiri ya Pak Agus ya. Kalau memang sudah paham semua Ya. berarti ya. Ya, Baik, bisa mungkin. seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Agus yang sudah menyempatkan memberikan ilmunya ya. Ilmunya yang luar biasa ini sampai 1 jam lebih ini ya. Nanti untuk hasilnya akan saya upload, kemudian saya bagikan linknya juga biar nanti kalau ada lupa kan bisa buka di YouTube-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Nanti betul. ada sedikit Paham. ada sedikit potongan tadi, tidak apa-apa ya, tapi sedikit kok. Karena sinyal di Siliwangi lagi ndak enak badan katanya, jadi seperti itu. Itu hal yang biasa. Iya. Pangan leak. Baik, karena tidak ada yang kita diskusikan lagi, mungkin kita akhiri untuk acara hari ini ya. Pengarahan yang diarahkan oleh Bapak Agus Priyadi dari Stekom Ambarawa ya, mengenai pembuatan ujian UTS dan UAS di Siakat ya. Semoga ilmu yang Bapak Agus berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya, dan Amin. bisa lancar nantinya. Terima kasih. Mungkin sampai di situ ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Agus? Ada yang mau? Oh, Sudahlah, sudah. tambah-tambah baik. Kesel. Siap, habis ini tidur ya Pak Agus ya. Baik, karena tidak ada yang kita diskusikan lagi, Nah. kita akhiri dulu ya untuk acara ini. Terima kasih pokoknya untuk Bapak Agus dan Bapak Ibu semua ya. Semoga kita lancar semua dalam dunia perdosenannya. Nah, gitu Pak Meto, saya bisa lihat nih. Nah, itu mungkin Kan bisa enak gini. open cam semua ya. Nah. Buat kenang-kenangan kita screenshot nanti. Kurang lebih kita sama ya Pak Meto ya. Mungkin Bu Siap. Farah, Bu Farah juga bisa open cam Bu Farah. Bisa buat laporan ini Bu Farah. Ya, Bu Titik mungkin juga. bisa open cam dulu sebentar. Oh Bu siapa? Bu Rini belum ada manusianya ini. Baru ada backgroundnya ini. Enggak. Ya suaranya dulu aja ya Pak. Oh suaranya ya udah. Nah, siap. Baik, terima kasih kalau gitu ya. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Terima Agus. kasih Terima kasih, Bapak-bapak Pak. Ibu Iya, semua. Pak. Selamat Dan beraktivitas. juga Pak Nur. Ya. Binles. Jinliv ya.